ketika melihat ALH terbujur kaku di atas tempat tidur dengan keadaan yang sangat tragis ya teman-teman, dengan tubuh yang mengering seperti mumi sudah tak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sonde 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Saya tuh selalu mendoakan teman-teman gitu kan, supaya teman-teman yang menonton video ini maupun yang nggak menonton juga, supaya selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan tentunya kuota yang melimpah, supaya teman-teman tuh selalu tetap nonton video saya. Oke kan? Mantap nggak sih? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang viral baru-baru ini ya teman-teman. Yaitu kasus di mana sepasang orang tua yang seharusnya melindungi buah hatinya atau anak kandungnya malah menjadi malapetaka bagi anaknya sendiri ya teman-teman. Di mana si orang tua ini tega mengakhiri hidup anaknya sendiri hanya karena anaknya ini nakal. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih kisah lengkapnya, dan buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, tonton terus video ini sampai habis ya. Tapi seperti biasa, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang menarik dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia kronologinya seperti ini teman-teman. Bermula pada saat lebaran kemarin, paman dan bibi korban, sebut saja korban ini bernama ALH ya teman-teman. Paman dan bibi ALH ini ingin menemui si ALH dikarenakan sudah lama mereka tidak melihat ALH. Jadi pada momen lebaran kemarin mereka berkunjung ke rumah ALH sekaligus bersilaturahmi dengan orang tua ALH. Namun ketika sampai di rumah ALH, mereka tidak mendapati ALH di rumah tersebut, sehingga mereka menanyakan keberadaan ALH kepada orang tuanya. Setelah menanyakan keberadaan ALH, orang tua ALH pun menjawab bahwa ALH sedang berada di rumah kakeknya. Dan kemudian paman dan bibi korban ini menuju ke rumah kakeknya. Namun pada saat sampai di rumah kakeknya ALH sendiri menceritakan kepada mereka bahwa kakeknya si ALH ini sudah 4 bulan tidak bertemu dengan ALH. Merasa ada yang janggal dengan ALH, kakek beserta paman dan bibi ALH pun langsung menuju rumah orang tua ALH. Dan sesampainya mereka di rumah orang tua ALH, mereka pun mendesak orang tua ALH untuk menceritakan dan memberitahukan apa yang sedang terjadi kepada ALH. Orang tua ALH menjelaskan atau menceritakan bahwa ALH sedang dalam perawatan dikarenakan 4 bulan yang lalu ALH sempat diruqyah karena nakal. Setelah didesak sekian lama, akhirnya orang tua ALH pun menunjukkan di mana keberadaan ALH. Dan betapa terkejutnya paman, bibi, sekaligus kakeknya ALH ketika melihat ALH terbujur kaku di atas tempat tidur dengan keadaan yang sangat tragis ya teman-teman. Dengan tubuh yang mengering seperti mumi sudah tak bernyawa. Lalu kakek, paman, dan bibi korban melaporkan kejadian ini kepada Kades Benjen bahwa telah ditemukan seorang mayat yang berada di Dusun Poponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Dan setelah mendapat laporan ini, Kepala Desa Bejen pun melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib atau kepolisian ya teman-teman. Usut punya usut nih ya, ternyata pelaku ruqyah itu adalah tetangga korban yang berinisial H berusia 56 tahun dan berinisial B berusia 43 tahun. Keduanya ini berprofesi sebagai dukun. Nah itulah teman-teman, gue tuh gak pernah percaya yang namanya dukun. Masalahnya kalau kita berobat ke dukun, kita tuh disuruh yang aneh-aneh gitu kan. Kayak ya pokoknya aneh deh. Makanya kalau saya sakit tuh
Saya tuh selalu berobat ke dokter dan berdoa kepada Allah buat kesembuhan saya. Jadi saya tuh nggak pernah ke dukun. Dan menurut keterangan mereka, si korban yang bernama ALH ini diruqyah karena nakal ya teman-teman. Dan kenakalannya ini diakibatkan karena sang korban kerasukan genderuwo. Aneh kan teman-teman? Kalau anak kecil tuh nakal kan wajar ya teman-teman. Sebenarnya bukan nakal sih ya, cuman aktif. Lagi aktif-aktifnya kan ya. Jadi gue nggak habis pikir sama orang tua si korban, bahkan tetangganya ini. Dari mana mereka mendapat inspirasi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk menghilangkan pengaruh atau untuk menghilangkan genderuwo yang merasuki tubuh ALH ini, orang tua si korban diminta untuk menenggelamkan anaknya ke dalam bak yang sudah dipenuhi air. Gak kebayang dah saya. Dan anehnya lagi, setelah ALH ini meninggal, kedua dukun goblok ini meminta orang tua Aisyah untuk membaringkan atau menidurkan Aisyah di tempat tidurnya, dikarenakan 4 bulan kemudian Aisyah itu akan hidup kembali katanya coy. Oh, gimana nggak gila coba? Dengan adanya kejadian tersebut, Polsek Bejen dan Piket Koramil menghubungi Inapis untuk melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara. Dan jasad korban dibawa ke RSU Tumanggung untuk dilakukan otopsi ya teman. Sedangkan untuk kedua orang tua korban dan kedua tetangganya atau kedua dukun yang udahlah, geram gue nyebut mereka sudah diamankan di kantor kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya teman-teman. Pesan dari saya buat para orang tua ya teman-teman, di mana lagi mereka akan bernaung, berlindung kecuali kita sebagai orang tuanya. Janganlah kita menyakiti anak-anak kita. Janganlah kita membuat anak-anak kita tuh terluka, apalagi sampai meregang nyawa teman-teman. Kasihan pengorbanan kita selama ini sia-sia. Ibunya sudah mengandung 9 bulan, sudah bertaruh nyawa untuk melahirkannya. Dan masa iya ketika dia lahir hanya untuk disakiti? Jadi buat para orang tua, sebenarnya anak kita itu bukan nakal ya teman-teman. Anak kita tuh sedang aktif, sedang mencari tahu, dan tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan mereka ke hal yang positif. Kita didik mereka, kita beritahukan kepada mereka bahwa ini loh nak, ini nggak boleh, ini loh nak, ini yang boleh, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh kamu lakukan, ini yang nggak boleh kamu lakukan. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi baru-baru ini teman-teman. Semoga kita sebagai orang tua menjadi lebih sabar lagi dalam menghadapi anak-anak kita. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjadi pelindung yang baik, bisa menjadi orang tua yang mengayomi, yang mendidik anaknya dengan sabar dan telaten ya teman-teman. Dan semoga jangan ada lagi ALH lainnya teman-teman, cukup satu saja. Dan satu lagi teman-teman, jika memang anak kalian nakal atau sakit atau gimana lah ya, jangan pernah berobat ke dukun ya teman-teman. Jangan pernah. Mendingan kalau nakal ya ke psikiater atau apalah gitu kan teman-teman. Nanti kalau ke dukun, teman-teman tuh disuruh yang aneh-aneh, disuruh inilah, disuruh itulah, pokoknya nggak usah lah teman-teman ya. Ya sekian video dari saya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi tetap sehat, tetap selamat, jaga jarak, tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.